saudara-saudaraku, tetap semangat ya. Mari kita sebelum kegiatan pagi hari ini, kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 15:16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur sudah membaca firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah sepuh ini, mohon pimpinan pencerahan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami apa kehendak-Mu bagi kami dan dapat kami laksanakan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengucapkan doa ini. Tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah ikut Yesus dengan kesadaran rohani. Kata rohani di sini itu berasal dari bahasa, diadopsi dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Kita sadar sekarang kita tidak berbahasa Arab, kita berbahasa Indonesia. Kata rohani merupakan gabungan dua kata. Roh artinya hidup, ani artinya hati, digabungkan menjadi hati yang hidup. Subjeknya adalah hati, predikatnya adalah hidup. Jadi kita ikut Yesus dengan kesadaran hati yang hidup, hati yang di dalam diri kita antar sampai kepada otak kita dan dirumuskan melalui otak dan disalurkan melalui perasaan menuju organ-organ tubuh kita, dan seluruh gerak tubuh kita menjadi perilaku hidup kita. Dengan demikian temanya menjadi ikut Yesus dengan perilaku hati yang hidup. Mari kita perhatikan ayat yang ke-27 ini. Ayat ini syarat dengan makna. Setiap kata mengandung maknanya, digabungkan menjadi satu ayat dan menjadi satu kesatuan pengertian yang sangat indah bagi kehidupan ini. Mari kita bertanya, mengapa menggunakan kata sebab, tidak menggunakan kata sambung karena? Menjadi sangat berbeda maknanya. Kata karena itu bermakna
sesudah suatu peristiwa terjadi. Karena itu saya membatalkan rencana. Namun kata sebab itu sudah direncanakan untuk apa yang kita perlu lakukan ke depan. Jadi kita sungguh mengerti di sini, ikut Yesus dengan kesadaran perilaku hati yang hidup. Saya selalu bertanya, mengapa kita selalu tidak sadar-sadar sebelum kehendak Tuhan itu dinyatakan. Kita selalu bahkan sesudah itu pun kita tidak sadar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita melihat kata pada waktu itu. Pada waktu itu mempunyai dua sisi pengertian. Waktunya Allah yang kekal tidak terbatas menciptakan waktu kita siang dan malam, dari terbitnya matahari sampai kembali terbit. Lalu waktu ini dirumuskan oleh pengetahuan manusia pada tahun 605 Masehi oleh seorang filsuf, seorang astronomi dan seorang fisikawan dari Italia yang bernama Galileo. Dia melalui tabung waktu merumuskan menjadi 1 hari 24 jam. Melalui pengertian ini saya menjadi sadar. Minggu lalu saya berkhotbah di Gereja Baptis Taman Wisma Asri. Mereka sudah cukup kenal saya. Saya berdiri dan mereka melihat saya sudah sepuh. Selesai saya berkhotbah, mereka datang menjemput saya dan menuntun saya. Saya bisa menyadari bahwa saya sudah tua. Namun ada satu fenomena di dalam diri saya, yaitu semangat yang tidak pernah habis-habisnya untuk melayani Tuhan. Dengan demikian saya sadar bahwa di dalam waktunya Allah kita akan datang dalam semangat yang tetap setia. Sewaktu kita akan luluh, tetapi waktunya Allah tetap kekal. Jadi di surga bukan soal kawin-mawin, tetapi soal kehidupan yang kekal. Dengan demikian, mari kita ikut Yesus, melayani Yesus dengan kesadaran rohani melalui perilaku hidup hati yang hidup, dan kita akan melihat sungguh menjadi satu luar biasa sampai selamanya kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu, betapa hidupnya firman-Mu itu. Beri kami pengertian supaya kami tetap semangat, tidak kendor-kendornya untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucapkan doa ini. Amin. Selamat melayani
dengan semangat rohani dari hati melalui perilaku hati yang hidup. Tuhan menyertai Anda. Selamat melayani. Amin.